Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel YouTube-nya kita. Di video kali ini kita bakalan nge-review alat yang sudah kita persiapkan untuk konten, guys. Nah, di sini sebelum kita lanjut untuk nge-review alat ini, buat teman-teman semuanya pastikan kalau kalian sudah subscribe channelnya kita, Ade Pratama. Nah, dengan cara kalian subscribe channelnya kita Ade Pratama, itu menjadi salah satu support yang sangat luar biasa banget. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk di subscribe channel kita Ade Pratama ini. Dengan cara kalian subscribe itu sudah menjadi salah satu support yang sangat benar-benar luar biasa banget. Dan begitu juga untuk teman-teman yang masih sama ya, masih merintis, semangat terus untuk konten. Semoga semakin cepat untuk channelnya kita bisa berkembang. Nah, jadi di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, di video kali ini kita mau nge-review alat yang cukup sederhana banget. Di sini ada beberapa item yang bisa sangat membantu untuk di channel YouTube kalian. Dari mulai di sini alat yang bisa kalian gunakan untuk konten, dari mulai alat yang cukup simpel dan sederhana banget. Ini dianya bisa kalian gunakan dan sangat gampang juga untuk didapatkan untuk pembelian alat-alat yang seperti ini. Nah, di sini mungkin buat sobat-sobat semuanya mau lebih menghemat budget ya. Nah, jadi saran kita, teman-teman bisa gunakan alat itu seperti handphone aja. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya lagi. Dan sebaliknya juga buat sobat semuanya, kalian bisa gunakan yang lain lagi, seperti misalkan kalian mau kayak untuk konten vlog ataupun review. Nah, itu bisa kalian gunakan handphone. Dan untuk seadanya bisa juga untuk editor menggunakan handphone juga. Nah, di sini ada beberapa item. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 item yang sudah kita persiapkan di depan layar kalian ini sekarang. Dari 4 item ini adalah kegunaan yang memang benar-benar sangat kita butuhkan untuk di channel YouTube-nya kita. Nah, di sini kalau diperhatikan buat teman-teman, di sini sudah kita persiapkan dari mulai tripod mini. Nah, tripodnya di sini kita menggunakan yang full custom dan lebih gampang juga untuk digunakan. Dan selain dari situ, kita di sini menggunakan mikrofon Boya untuk sebagai alat recordnya. Mic-nya kita menggunakan mikrofon Boya. Dan untuk lampunya kita menggunakan mini LED ataupun plus LED yang biasa. Karena kebutuhan kita cuma hanya untuk sekedar nanti mungkin untuk membantu pencahayaan sedikit-sedikit. Jadi itulah sudah kita persiapkan. Nah, dan untuk selanjutnya lagi sudah kita siapin juga keyboard karena kita ada hobi-hobi gaming. Untuk ngeditor ya kita ambilin aja keyboard gaming, jadi bisa dipakai untuk ngegame juga nanti, seperti itu. Nah, di sini buat sobat semuanya, untuk di channel YouTube itu yang susah
untuk konsisten di konten. Nah, makanya sementara kita bikin review dulu. Nah, nanti baru bakalan kita iniin konten yang memang benar-benar dari channelnya Ade Pratama. Jadi buat teman-teman, langsung aja kalian cek terlebih dahulu kalian sudah subscribe atau belum, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal info update konten-konten terbaru dari channel YouTube-nya kita. Oke, seperti itu guys. Jadi langsung aja untuk kita review dari mulai si mikrofon Boya ini guys. Seperti yang sudah teman-teman lihat, ini kita ngonten juga sambil sharing ya. Semoga bisa bermanfaat juga buat sobat semuanya. Dari konten kita ini kita bisa sambil sharing juga, dan bisa bermanfaat lah semoga video-video kita ini. Di sini sudah kita persiapkan mikrofon. Untuk mikrofon ini sendiri, ini bisa digunakan di handphone, tablet, laptop, kamera, dan mirrorless kalian, sampai juga ke handycam. Itulah untuk kegunaan dari si mikrofon Boya ini. Jadi memang benar-benar full serbaguna banget. Nah, dan di sini yang paling uniknya lagi buat sobat-sobat semuanya, dia tidak menggunakan baterai. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk jauh lebih dalam, langsung aja untuk kita perhatikan dulu, kita cek sama-sama boxnya. Untuk tampilan boxnya cukup keren banget. Ini dia. Dengan harga yang kita beli masih worth it banget. Untuk harga kalian bisa cek sendiri langsung di toko terdekat penjual aksesoris kamera, ataupun kalian mau langsung kunjungin aja situs websitenya. Ini dia. Jadi memang keren banget, dari mulai packagingnya cukup simpel banget. Jadi langsung untuk kita lihat isi ya. Mungkin untuk buku panduannya nggak usah kita keluarin ya. Oke, kita letakin di sini. Nah, di sini sudah kita persiapkan alatnya, guys. Di sini dari mulai kantongnya kita dapat, dan untuk kabelnya seperti ini, dan untuk tampilan mikrofonnya seperti ini, dan di sini juga adanya bisa full di custom dan bisa dilepas-lepas. Nah, ini dianya untuk kelengkapan dari si alat ini, guys. Nah, mungkin kalau dilihat pasti kita bingung ya, tanda tanya juga, kok ada bulu-bulunya seperti ini. Nah, itu memang ada kegunaannya dari si setiap alat-alat yang ada di sini, guys. Seperti itu. Nah, di sini untuk satu set dari si mikrofon Boya ini memang seperti ini.
inilah untuk tampilan dari si mikrofon boyanya. Nah, jadi kalau untuk si mikrofon boya ini sendiri, dianya sudah memang agak lumayan dibilang keren sih ya, karena dari alat yang cukup simpel bisa dijadiin satu dan menjadi alat yang memang benar-benar pro banget. Nah, di sini ini dianya semuanya full, masih ini boya ya semuanya. Nah, jadi ini memang sudah satu set. Ini kita bisa lepas. Nah, jadi memang satu setnya itu semuanya bisa dilepas-lepas semua. Dan untuk di sini yang paling kerennya, si mikrofon boya ini tidak menggunakan baterai. Nah, jadi kita sudah tidak menjadi beban banget untuk menggunakannya, karena dianya tidak harus menggunakan baterai. Nah, dan selain dari itu, meskipun dia tidak menggunakan baterai, tapi memang benar-benar sangat membantu banget ya, karena ada beberapa di sini yang bisa dibilangkan sangat menonjol banget lah, dibilang orang yang penasaran, yaitu karena tidak menggunakan baterainya. Nah, jadi langsung connection ke alat record. Kalau misalkan kita menggunakan handphone, nah itu bisa langsung koneksi, jadi kayak handset biasa gitu. Nah, di sini yang paling kerennya lagi, dianya dibikinin bulu-bulu seperti ini. Nah, dan untuk si bulu-bulu ini, itu semuanya ada kegunaan dari setiap alat yang sudah dikeluarkan ini guys. Ada fungsinya masing-masing. Nah, seperti di sini sekarang yang sudah teman-teman lihat, di sini dia sudah menyediain kayak ada bulu-bulunya gini. Nah, di sini pasti teman-teman nanyain, kok ada bulu-bulunya gitu dan itu kegunaannya apa, kan gitu kan. Nah, di sini untuk si alat ini sendiri cukup sederhana banget. Dari mulai tampilan yang bulu-bulu ini ada, ini sangat bisa berguna banget. Nah, bergunanya di sini untuk si alat bulu-bulu ini, dianya menjadi salah satu yang dibilang untuk menjadi filter. Nah, seperti itu. Nah, karena adanya si bulu-bulu ini, itu sangat membantu untuk memfilter voice yang masuk ataupun suara yang masuk. Nah, itulah keuntungannya. Nah, dan selain dari situ juga, mereka memang sengaja juga ya mungkin dibikin sebagai menjadi peredam, tapi berfungsi juga untuk menjadi hiasan seperti itu. Jadi memang ada jadinya keuntungan mereka. Jadi hasilnya di sini tuh bisa lebih keren juga kelihatannya seperti itu. Makanya mereka membikinnya yang bentukan ataupun yang ada motif model-model yang seperti ini. Nah, itulah dia. Nah, dan di sini untuk si mikrofon ini sendiri, dianya sudah sangat dibilangkan cukup keren banget lah, karena
Di bagian dalam juga sudah memiliki peredam tambahan lagi. Nah, jadi memang benar-benar komplit banget ya. Di luar sudah ada filter ataupun penyaring. Di dalam juga ada lagi peredam suaranya lagi. Nah, jadi kalau misalkan alat yang seperti ini, itu biasanya lebih ke suara yang lebih dekat dan lebih jelas, itu bakalan ke-record seperti itu. Nah, jadi kalau suara yang nggak terlalu kedengaran jauh, nah itu bakalan nggak ke-record karena dia memang benar-benar padat banget. Untuk menembus ke suara masuk ke sini tuh memang agak lebih susah lah, seperti itu. Itulah untuk dari si aksesoris yang memang benar-benar keren ini. Nah, jadi kalau mereka tuh memang seperti itu ya guys. Nah, dan untuk selanjutnya, untuk yang menjadi alat record ataupun perecord suaranya itu yaitu adalah alat ini. Inilah mic-nya. Nah, dan di sini untuk si mic ini sendiri cukup simple banget. Seperti alat-alat yang lainnya. Cukup simple, sederhana banget. Oke. Nah, dan si ini tidaknya tidak menggunakan baterai seperti yang kita bilang di awal. Jadi kalau kita mau record, ya langsung aja kita record. Tinggal colokin aja dan langsung koneksiin ke alat yang kita gunakan. Nah, misal kita menggunakan handphone, ya udah tinggal colokin aja langsung ke handphone. Kalau misalkan mau digunakan menggunakan alat yang lain, seperti kayak contohnya lebih ke kamera, ke handphone, handycam. Nah, jadi itu tinggal colokin aja seperti itu. Jadi dia bakalan bisa secara otomatis, secara langsung bakalan koneksi. Nah, itulah kerennya guys. Jadi tidak terlalu ribet juga, karena kalau yang pakai baterai, kalau misalkan di baterainya ada bermasalah, itu bakalan ada getaran ataupun dengung. Cuman nggak semuanya alat sih ya, mungkin kalau alat yang berjuta-jutaan itu lebih aman dan lebih safety lah, seperti itu. Nah, dan untuk kita sudah mendapatkan juga alatnya. Nah, ini standnya lah ya, kita bilang ini. Nah, dan di sini dianya bisa digunakan untuk di stand juga bisa, karena dianya memiliki lobangan skrup seperti ini. Itu. Dan kalau misalkan mau digunakan untuk di tripod itu juga bisa. Sini tuh juga bisa digunakan. Oke. Nah, itulah kerennya dari si alat ini guys. Nah, dan selain dari itu buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kita satuin, nah pasti memang hasilnya benar-benar keren dan luar biasa banget. Dan di sini dianya juga bisa di custom dan digunakan ke banyak hal. Nah, seperti itu guys untuk si mikrofon Boya ini. Dan kita juga setiap pembelian sudah mendapatkan kantong khusus dari Boya. Ini dia kantongnya. Jadi memang benar-benar akan lebih
keren. Oke. Nah, di sini selain dari itu buat teman-teman banyak lagi aksesoris-aksesoris yang ataupun alat yang bisa menjadi benar-benar serbaguna. Ini kita simpan lagi ke dalam boxnya. Oke, seperti ini. Jadi ini kita balikin lagi guys. Nah, jadi ini kita letakin di pinggir sini dulu. Nah, next kita lanjut untuk nge-review mini LED dari Ulanzi Select. Di sini kalau diperhatikan buat sobat semuanya, untuk si mini LED ini mungkin sudah banyak yang punya, tapi di sini kita review aja, dan mungkin buat teman-teman kita yang masih sama nih kayak channel kita, masih pemula, nah semoga ini bisa membantu banget guys. Di sini sebelum kita lanjut juga, pastikan buat teman-teman langsung aja untuk kalian subscribe channelnya kita Ade Pratama. Ingat guys, subscribe itu gratis. Oke, seperti itu. Subscribe itu gratis. So, jangan pelit-pelit untuk subscribe ya guys. Karena dengan cara kalian subscribe itu sudah menjadi support yang sangat luar biasa banget. Oke. Nah, di sini sudah kita persiapkan di depan layar kalian sekarang. Ini adalah mini LED dari Ulanzi. Mungkin teman-teman ada yang nanya, si mini LED ini penggunanya untuk seperti apa? Dan mungkin juga buat teman-teman untuk si mini LED ini bisa kita gunakan ke banyak hal juga. Dari mulai untuk menjadikan ini center juga bisa, mau dijadiin seperti flash juga bisa. Jadi memang tergantung kita untuk mengkreasikan alat yang kita punya, seperti itu. Makanya selalu kan kita bilang beli alat yang seadanya aja, secukup sebutuhnya, karena biar lebih mudah juga untuk digunakan, jadi lebih enak juga lah, seperti itu. Nah, itulah untuk si mini LED ini. Jadi langsung aja kita cek ya untuk dari packagingnya. Mungkin kalau untuk dari packagingnya cukup B aja atau biasa aja lah ya. Ini dia. Oke. Dan kebetulan juga sih untuk si mini LED ini sudah agak lumayan lama sih ya kita beli. Dari ada kali 2 ataupun 3 bulan yang lalu, cuman hanya untuk kita beli ini nyicil untuk menjadikan kelengkapan di channel kita Ade Pratama ini. Makanya langsung aja deh kita lihat untuk tampilan dari si mini LED nya. Dan kotaknya udah sampai kayak gini guys, cuman belum pernah dipakai. Kita cuma buat kayak untuk foto-foto produk aja baru kita pakai. Nah, seperti inilah untuk tampilan dari si mini LED dari Ulanzi Select ini. Oke. Nah, jadi
Untuk si mini LED ini buat sobat-sobat semuanya, si mini LED ini sudah memiliki ada 49 LED. Dari 49 LED ini, dianya memang sudah pasti bagus banget untuk cahayanya. Nah, dari 49 LED ini buat sobat semuanya, dianya tidak bisa ataupun tidak memiliki charger. Jadi untuk penggunaannya sendiri harus menggunakan baterai. Nah, itulah untuk menyalakannya. Dan di sini untuk baterainya sendiri itu juga tidak susah untuk didapatkan. Nah, karena baterainya di sini dia menggunakan baterai yang ukuran di size AA. Nah, di size AA ini bisa dibilang ataupun bisa disebut baterai jam dinding. Nah, jadi memang benar-benar untuk baterai ini tidak susah lah untuk kita gunakan, karena adanya memang menggunakan baterai juga, baterai yang tidak susah untuk didapat, jadi bakalan lebih aman banget. Oke. Nah, next selanjutnya buat sobat semuanya, untuk dengan ukuran baterai yang seperti ini itu tidak susah untuk didapetin. Nah, tidak susahnya didapetin, di sini dianya bisa kita gunakan dari alat ini ya, dari si baterai ini untuk pencahayaannya. Nah, dan di sini untuk baterai ukuran size AA ini juga banyak banget masih yang menjual dari kayak toko-toko terkecil, toko grosir. Terus ada beberapa yang menjual kayak di toko jam-jam dinding tuh ada. Nah, itu ada. Dan ada juga yang jual kayak seperti tempat mainan anak-anak gitu. Nah, itu ada juga, sampai ke tempat servis jam tangan. Itu nggak pasti sih ya, yang pastinya kayak seperti mainan, tempat mainan anak-anak itu pasti ada. Dan sama satu lagi Alfa dan Indomaret itu sudah pasti ada. Itulah kalau misalkan untuk baterai yang jenis seperti ini, karena itu sangat banyak masih yang digunakan, jadi tetap masih produksi terus sampai mereka juga menyediakan alat seperti ini ya, tujuannya untuk menghemat juga sih guys. Oke. Dan di sini next kita lanjut untuk nge-review yang lainnya. Nah, di sini untuk di bahagian selanjutnya, untuk fungsi dan kegunaan si mini LED ini. Untuk si mini LED ini buat sobat semuanya, dia cukup benar-benar serbaguna banget. Nah, jadi buat sobat Ade Pratama semuanya, misalkan kalian mau menggunakan si alat ini pakai batang yang tinggi ataupun untuk standnya lah ya dibilang. Nah, itu bisa digunakan juga, bisa dipasang di sini seperti itu. Oke. Jadi yang benar-benar serbaguna banget. Nah, jadi kalau misalkan untuk
digunain di seperti kamera itu juga bisa, karena untuk si mini LED ini dia sudah ada petakan segi empat yang di bawah sini. Nah, jadi bakalan bisa untuk kita pasang di kamera. Nah, jadi memang benar-benar simpel banget dan benar-benar serbaguna banget. Nah, seperti itulah buat teman-teman untuk si mini LED ini. Dan di sini juga buat sobat semuanya, untuk si mini LED ini dianya juga memang benar-benar full bisa di custom. Dianya memang benar-benar full bisa ditambahkan aksesoris yang lain, guys. Nah, di sini bisa sama-sama diperhatikan untuk si mini LED ini bisa ini aja ditambahkan aksesoris lain. Karena di sini sudah dipersiapkan juga untuk kegunaannya. Nah, jadi kalau misalkan alat yang seperti itu, tandanya bisa untuk kita tambahkan aksesoris yang lain seperti itu. Nah, misalkan seperti ini kan. Nah, memang kalau dilihat hanya ada tekukan, dan yang mungkin hanya untuk pembuatan ini tempat skrupnya. Karena di sini kalau diperhatikan ya memang yang kelihatan itu untuk tempat skrupnya nih. Oke. Tapi di sini tuh ada kegunaannya untuk dari per setiap tempat yang itu tadi, guys. Nah, disitulah yang harus diperhatikan. Kalau misalkan buat teman-teman menggunakan baterai yang tadi, itu juga tetap bisa kalian charger, tinggal beli aja di online alat pengecasan baterainya. Jadi bisa tetap kalian gunakan 2-3 kali. Nah, seperti itu. Dan di sini paling kerennya untuk si mini LED ini bisa digunakan ataupun kalian gunakan untuk menjadi flash ataupun lampu di ruangan kalian. Mungkin ataupun kalian mau buat konten tentang TikTok ataupun mau bikin konten react gitu. Nah, ini sangat membantu banget untuk menjadi pencahayaan. Dan kalau misalkan buat teman-teman bisa gunakan juga ini, mungkin ada yang punya toko offline, online. Nah, ini bisa kalian jual lagi. Dan ini memang benar-benar keren banget sih. Bisa kalian jadiin untuk foto katalog. Terus buat teman-teman mungkin ada pemain videografi, bisa juga untuk jadiin
flash lah ya, tetap menjadi flash untuk fotografi, videografi. Jadi benar-benar akan membantu banget. Dan di selanjutnya untuk di bagian pencahayaan. Nah kan kadang kita memang perlu banget sih ya untuk cahaya-cahaya gitu. Apalagi kayak kita sih memang agak jauh soalnya kan posisinya kita. Seperti ini mungkin buat sobat semuanya bisa diperhatikan benar-benar. Kalau misalkan kalian menggunakan alat ini bisa untuk foto produk, buat mungkin ada juga yang bermain video, jadi bisa kalian jadiin konten seperti itu guys. Dan di sini untuk bagian pencahayaannya sendiri, dia bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Mungkin kita pengen motretnya yang ini, mungkin keterangan tapi bisa disedupin. Nah, jadi memang benar-benar bisa di kontrol seperti itu. Jadi benar-benar akan jadi lebih aman untuk digunakan juga. Seperti itu untuk dari si mini LED itu guys. Nah jadi balik lagi dengan pencahayaannya yang bisa kita atur dan kita sesuaikan. Ini jadi akan lebih benar-benar aman banget. Oke, seperti itulah untuk si mini LED ini. Jadi akan banyak banget sih yang bisa dimanfaatkan guys. Dan untuk selanjutnya buat teman-teman, itu kembali lagi dengan sesuai dengan kebutuhannya aja. Tapi karena adanya ini memang benar-benar keren banget. Ini bisa dipasang di sini. Dan bisa kita gunakan juga lagi karet yang lain. Ini juga bisa dipasang di sini. Bisa juga dipasang di sini. Nah, hasilnya memang benar-benar keren banget guys. Oke. Seperti itulah untuk kelengkapan dan kegunaan dari si mini LED ini guys. Oke. Jadi hanya tinggal seperti apa kita untuk mengkreasikan alat yang kita punya. Nah ini dia, kita balikin lagi. Memang benar-benar simple banget sih. Untuk di kamera juga masih simple sih ya. Jadi next kita lanjut untuk nge-review yang lainnya. Nah di sini sudah kita siapin tripod mini ataupun tripod yang memang benar-benar kecil tapi benar-benar serbaguna banget guys. Nah mungkin seperti yang teman-teman lihat, untuk si tripod ini memang benar-benar biasa aja kalau dilihat.
tapi kegunaannya yang memang benar-benar sangat luar biasa. Jadi buat sobat semuanya yang memang lebih dipentingkan itu adalah kegunaan dari si alat ini. Seperti yang sudah dilihat, mungkin untuk si alat ini sudah ada yang punya, tapi di sini kita sharingin ke teman-teman. Kalau misalkan bingung untuk alat yang di konten kalian ataupun di channel kalian, apalagi kayak tentang konten vlog gitu, review ataupun konten vlog, itu harus benar-benar harus sangat dijaga banget, karena dengan alat yang sesederhana ini biar bisa sangat membantu sekali. Oke. Dan kalau untuk misalkan kita membeli alat itu ya sudah pastilah satu kali dibeli harus bisa benar-benar menjadi serbaguna banget. Nah, di sini buat sobat semuanya, untuk si tripod ini kelihatan cukup biasa banget. Oke. Nah, di sini bisa diperhatikan memang bentukannya cukup keren, simple, dan sudah pasti membantu banget untuk adanya si alat ini, guys. Nah, di sini buat sobat semuanya, kita yang nge-review ini untuk si tripod ini sudah super benar-benar safety banget. Nah, di sini dia sudah ada strap untuk penempatan di tangan kita. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menggunakan si alat ini, kita mau menggunakan dan kita pengen kayak menginiin apa namanya, menjaga keamanan untuk alat kita, itu sudah pasti aman banget kalau menggunakan si alat ini, guys. Nah, di sini yang paling keren itu adalah dianya menjaga lebih safety banget. Seperti itu. Nah, di sini untuk strapnya tampilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat si alat ini untuk kayak seperti ini deh, ya kan? Nah, terus kita mau ngeplok. Jadi kan kalau untuk apalagi kayak konten vlog gitu lebih ke ekstrim sih ya, sebenarnya lebih berdampak banget sih. Nah, dengan cara kalian gunakan seperti ini kan jadi lebih aman banget, karena dianya di sini untuk si tripod ini sendiri dia sudah ada stand seperti ini. Dan untuk karena seperti ini tuh bisa sangat membantu banget. Yang pertama adalah alat kita lebih aman.
Misalkan kita lagi ngeplok, ya kan, tiba-tiba lepas seperti ini. Jadi karena sudah ada strap yang di sini, itu alatnya bakalan tetap aja aman. Seperti itu. Itulah keunikannya dari si tripod ini, guys. Nah, dan di tripod ini dia bisa di custom juga, ataupun bisa dibilang ditambahkan alat-alat yang lain. Mau menambahkan aksesoris, terus mau kita gunain seperti apa, nah itu bisa banget. Jadi memang benar-benar sudah pasti akan aman dan serbaguna dari si alat ini. Di sini dia juga sudah dilengkapi dengan adanya water pass. Dengan adanya si water pass ini, itu sangat membantu banget. Membantunya seperti kayak misalkan alat ini kita mau menggunakan berdiri, mungkin untuk ngecek posisi lurus atau enggaknya tuh agak susah. Nah, jadi dengan kita letakin seperti ini, oke. Oh, ini lepas, sorry. Kita letakin seperti ini. Nah, jadi kita bisa ngecek untuk posisi lurusnya melalui si water pass ini. Karena sudah adanya si water pass ini, jadi benar-benar akan sangat membantu banget. Membantunya kita bisa ngecek posisi penempatan untuk lurus atau tidaknya posisi alat kita ini. Seperti itu, guys. Itulah keunggulannya dan kegunaannya. Jadi akan benar-benar aman banget. Oke. Nah, dan untuk selanjutnya, di sini juga adanya memang benar-benar safety banget. Bisa diperhatikan di bagian sini. Ini berfungsi untuk menjadi penjepit. Nah, berfungsi untuk menjadi penjepit, si alat kita ini akan tetap jadi aman. Nah, misalkan kita menggunakannya seperti ini, jadi akan safety banget, karena dia bisa menggunakan karet yang cukup bagus dan tekukannya juga dalam. Oke, tekukannya benar-benar dalam banget. Jadi kita akan lebih aman ya menggunakan alat ini. Nah, jadi nggak bakalan lepas keluar seperti itu. Dan di sini juga untuk kualitas tekanan, untuk penjepitannya bisa kita atur. Karena di sini dia menggunakan tekanan penjepitnya itu dari atas, dan di sini dia sudah menggunakan drat. Nah, jadi bakalan lebih benar-benar lebih kuat dan lebih aman untuk penjepitannya. Karena dengan alat yang seperti ini tuh sudah pasti bakalan aman banget lah untuk digunakan, ya kan guys.
seperti itu. Nah, itulah keunggulannya untuk si tripod ini. Jadi buat teman-teman seperti itu untuk reviewnya, tinggal kalian aja mengkreasikannya. Jadi next kita lanjut untuk nge-review si keyboard ini. Nah, untuk si keyboard ini cukup simple, sederhana, dan memang serbaguna banget. Untuk si keyboard ini yang paling kerennya adalah kita bisa menggunakan ke banyak hal, salah satunya. Dan di sini idenya juga memang benar-benar keren, dari mulai packagingnya, ya kan, dari packagingnya cukup luar biasa banget, rapi. Ini memang kebuka ya, karena ini sudah agak lumayan lama sih kita beli, kita persiapin, cuman belum pernah dipakai. Ini dia, sorry kameranya goyang. Nah, ini dia untuk space-nya. Dan untuk setiap pembeliannya ini guys, kita mendapatkan garansi 1 tahun. Nah, jadi garansi pembeliannya kita tuh ada 1 tahun. Dan memang itu lengkap. Ini sudah berapa bulan nih kita beli, cuman belum ada kepake. Dan kita belinya melalui Tokopedia. Ini lengkap semua, fresh invoice-nya juga ada. Ini untuk kartu garansi. Ini kita belinya di bulan Oktober. Udah berapa bulan, cuman nggak pernah kita pakai, baru 2 kali dipakai. Itu karena buat testi, terus oke, baru dah kita simpan lagi guys. Di sini tuh untuk tampilannya memang cukup keren banget. Untuk tampilannya cukup keren. Cuman kalau kita sih ketertarikannya karena dari suaranya memang benar-benar enak banget. Ini yang benar-benar bakalan puas banget menggunakannya. Dan di sini yang paling kita suka itu adalah adanya juga memang bisa di custom dan diubah-ubah lagi. Di sini buat semuanya untuk spesifikasinya nih ya. Untuk modelnya ini dibilang adanya Mica Factor S yang TKL SE. SE itu dia sudah yang special edition. Dan untuk tipenya sendiri ini disebutnya mechanical. Dan untuk bahan materialnya juga dia mechanical material. Nah, dan untuk top covernya sendiri di sini untuk top covernya dia sudah menggunakan ABS. Dan untuk bagian button covernya juga ABS. Dan untuk di beratnya di cuman 720 gram. Dan untuk ukuran dimensi lumayan sih ya. Ini untuk dimensinya berukuran di 356 untuk panjang, lebar 168,
dan untuk tebalnya adanya di 35 cm. Dan untuk interface sendiri sudah menggunakan USB Gold ataupun bisa dibilang flathead. Nah, jadi situ biasanya dibilang sih USB Gold flathead. Dan untuk keycapnya sendiri dia sudah double injection, Selain dari itu juga dia sudah yang dua color. Dan untuk di bagian keycap ini sendiri, kabel linknya sendiri dia di ukuran 1,8, terus sudah menggunakan branded kabel. Nah, dan untuk backlightnya sendiri dia ada namanya dibilang rainbow, dan untuk backlight efeknya dia ada 10 mode. Cuman yang tadi kita nggak bisa karena power bank lagi dicas guys. Nanti bakalan kita review untuk bagian nyobain pencahayaannya ya. Nah, di sini selain dari itu juga untuk di bagian switch. Nah, ini untuk si keyboard ini buat sobat semuanya. Untuk switch tipenya ini disebut dengan mechanical. Oke. Dan untuk switch name-nya itu dia sudah namanya di Automo. Untuk colornya dia blue and white sini, ini jatuhnya blue white. Oke. Nah, dan untuk di lifespan-nya sendiri dianya di 50 juta kick lifetime. Oke. Dan untuk special fiturnya di sini dianya sudah removable switch up, terus udah splash sama waterproof. Jadi ini memang benar-benar sudah keren banget sih. Ini memang benar-benar gokil. Dan seperti itulah untuk si keyboard ini guys. Di sini sudah ada stand phone-nya juga. Jadi misalkan sambil chatting sama doi tetap masih bisa seperti itu. Dan di sini juga bahannya bagus. Ya kan, suaranya sih yang bikin memang bener-bener luar biasa banget. Memang benar-benar bagus. Bahkan nanti bakalan kita custom lagi, bakalan kita tambahin peredam, jadi biar suaranya benar-benar padat. Dan di sini bisa dicek untuk stand belakang. Ini kenceng banget loh ini kalau itu kan. No. Benar-benar bagus banget guys. Nah, tadinya kita mau nyobain untuk nyalain sih sebenarnya, cuman berhubung power banknya dipakai dan untuk kita nge-review juga nggak di sini, nggak dekat dari komputer, jadi nggak bisa untuk kita nyalain, tapi next bakal kita nyalain. Oke, jadi buat sobat semuanya, kita simpan lagi aja ke dalam box. Seperti itulah untuk kelengkapan kita guys.
untuk di channel Ade Pratama. Jadi next nanti bakalan kita buat lagi review lebih dari awal sih ya. Jadi biar nggak kayak gini guys, tiba-tiba powerbanknya habis baterai, jadi tidak bisa untuk kita nyalain biar sama-sama kita lihat. Oke, seperti inilah alat yang sudah untuk kita persiapkan di channel kita guys. Oke, dari mulai keyboard, mikrofon juga, LED-nya juga, ini semua sudah kita persiapkan untuk di channel kita. Nah, jadi buat sobat Ade Pratama, video kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video kita yang selanjutnya.